Hai, balik lagi sama aku Ika, dan kali ini penasaran gak sih aku bakal nge-review produk apa? So, jangan di skip dan pantengin. Jadi kita bakalan nge-review sebuah produk lokal, sebuah brand lokal bekerja sama untuk menghasilkan sebuah produk yang sangat menarik untuk kita bahas ini, yaitu namanya adalah tinted sunscreen SPF 50 dari Avoskin X BLP. Jadi kedua brand ini adalah brand lokal yang memang lagi naik daun. Wow, congratulations, luar biasa dan sangat amazed kepada para founder yang mampu memberikan inovasi kepada bangsa dan negara ini khususnya terhadap skincare ya. Karena it is something that I love gitu kan, untuk coba-coba skincare. Firstly, kalian harus tahu dulu kulit aku adalah tipe yang sensitive, acne-prone skin type, and oily skin with the problematika yaitu pores. I have a big pores, punya trouble pores di wajah, dan ini saat ini aku lagi nggak makeup karena memang lagi treatment untuk permasalahan yang aku udah sebutin tadi. Kalau misalnya kalian penasaran bagaimana progresnya dan treatment apa yang aku pakai untuk mengatasi permasalahan pores ini, kalian harus bantu aku untuk subscribe akun channel ini, jadi kalian bisa pantengin progresnya bagaimana. Oke, balik lagi ke tinted sunscreen. Ini adalah produk kolaborasinya antara si Avoskin dan BLP tadi. Dan Avoskin ini untuk tinted sunscreennya yang SPF 50 ini dia menyediakan dua size. Yang pertama ada yang kecil, size kecil, dan yang full size. Full size-nya ini sekitar 189 atau kurang lebih segitu lah, masih di bawah 200. Just correct if I am wrong. Untuk yang size yang kecilnya itu dia ada juga harganya itu aku lupa 50 atau 80 gitu. Aku kira yang aku beli itu adalah si travel size dari official store-nya, tapi ternyata enggak, aku malah belinya yang share injarnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah review dan experiences dari ketika pemakaiannya. Jadi kalau ngomongin tinted sunscreen, yang emang klaimnya itu dia bisa nge-cover, dia bisa smooth on your skin. Untuk tinted sunscreen ini, karena kan kalau misalnya kita ngebahas sunscreen itu berarti skincare, tapi ketika pakai tinted sunscreen ini aku agak bingung. Untuk si sunscreen ini dia literally kayak lagi pakai BB cream. Sebelumnya untuk tipe-tipe sunscreen yang ada colornya kayak gini atau tinted sunscreen kayak gini aku udah pernah bahas juga ya, untuk produk kompetitornya juga, tapi dari asal Korea, itu Precious. Kurang lebih sama, cuman bedanya Precious itu dia lebih encer. Kalau misalnya si tinted sunscreennya si Avoskin BLP ini dia lebih agak kental. Nah, untuk color dia menyediakan yang aku tahu sih 3, tapi ternyata dia serve ada 5 colors atau shades, ada 5 shades. Nah, aku pakainya itu shade yang paling terang, dan syukurnya mungkin karena itu adalah lokal brand ya, walaupun dia color atau shade-nya yang paling terang itu nggak seterang kayak produknya Korea, jadi masih bisa masuk, dan syukurnya dia lama-kelamaan bakal menyerap di wajah. Jadi kalau untuk aku, color yang cocok itu adalah yang color paling terang itu ya. Oke, kayak yang aku bilang tadi, ketika pakai tinted sunscreen aku agak bingung karena dia itu sunscreen harusnya untuk skincare, tapi itu karena dia tinted, jadi itu kayak aku lagi pakai BB cream. Jadi agak mindsetnya itu agak keganggu sih kalau pakai yang warna kayak gini, khususnya untuk si skincare, untuk sunscreen gitu. Jadi kadang aku pakai itu ngerasa kayak ya udahlah nggak usah banyak banget ya gitu, karena takutnya kayak aku pakai BB cream aja. BB cream kan aku pakai nggak mau banyak ya. Tapi balik lagi, mindsetnya harus diubah karena ini kita penggunaannya sebagai skincare, jadi mau nggak mau ya penggunaannya kurang lebih tetap 2 jari, karena balik lagi ini adalah skincare. Jangan ambil tinted judul tintednya gitu ya, walaupun ada coverage dan lain-lain, tapi ingat, balik lagi mindsetnya harus di set, yaitu itu adalah skincare yang mana fungsinya untuk protection your skin dari si UVA, sinar matahari. Ketika pertama kali pakai di kulit aku yang emang sensitif ini, aku senengnya kenapa? Aku nggak ada adaptasi ketika pemakaian. Padahal di situ aku pernah baca si tinted sunscreen ini punyanya si Avoskin BLP ini dia gak silicone free, dan harusnya ketika klaimnya bukan silicone free harusnya itu sih agak tricky di kulit kita yang sensitif, khususnya acne-prone skin type kayak aku, karena aku tuh punya experience ketika pakai silicone based
gitu pasti bakalan beruntusan. Tapi syukurnya waktu pakai tint sunscreennya si Avoskin ini nggak ada permasalahan atau nggak ada beruntusan sama sekali. Jadi ketika aku ganti dari sunscreen satu ke sunscreen si Avoskin ini fine-fine aja, literally fine, nggak beruntusan sama sekali. Dan kemudian karena dia bukan silicone free, pasti bakalan menyebabkan si pengelakne atau juga ya gampang ngebuat kulit berjerawat sih sebenarnya kalau udah namanya judulnya silikon. Tapi syukurnya di aku enggak, alhamdulillahnya enggak. Nah untuk texture, like I said before, dia emang lebih kental dibandingkan Precious yang pernah aku pakai. Kalau Precious itu bener literally kayak liquid aja gitu, tapi emang berwarna dan emang lebih ringan dibandingkan dengan BLP Avoskin sunscreen ini. Dan juga ketika di jari waktu mau aplikasi, dia tuh emang agak kerasa lengket. Di jari-jari itu agak lengket, tapi kalau untuk di jari aku memang agak kurang suka sensasinya kayak lengket gitu, dan buat aku agak risih. Jadi ketika setelah beres pemakaian aku pasti ingin langsung cuci tangan, tapi tenang aja, di wajah nggak akan buat kulit risih lengket gitu, enggak. Dan bagusnya adalah dia itu nge-moist. Ketika pakai itu dia tuh kayak bisa dijadiin primer atau booster gitu. Ketika udah dipakein si sunscreen Avoskin BLP ini, makeup selanjutnya itu tuh jadi enak, jadi kayak bener-bener lengket dan nempel gitu, kayak nemplok gitu. Walaupun kita pakai produk selanjutnya misalnya foundation atau BB creamnya dikit aja, tapi dia nempel, beneran nempel. Jadi si Avoskin BLP sunscreen ini bener-bener ngebantu kayak jadi booster atau enggak kayak si primer gitu, yang bisa ngebantu kulit kita well prepared untuk tahap makeup selanjutnya. Itu yang aku paling suka. Hal yang aku suka lainnya, si sunscreen ini dia itu ada coverage, jadi kayak bener-bener aku lagi pakai BB cream atau CC cream kayak gitu, ada coveragenya. Dan menurut aku karena emang dia fokusnya adalah sunscreen, jadi aku nggak berharap coveragenya tinggi, enggak, tapi dengan dia memberikan coverage aja itu udah cukup menurut aku. Karena kan selanjutnya aku bakalan pakai BB cream, at least si sunscreen ini bakalan atau enggak si sunscreen ini mempermudah kerjanya dari BB cream untuk nge-remove atau menyamarkan dark spot atau redness di wajah. SPF-nya ini bolak-balik aku udah sampaikan, dia itu SPF 50, yang mana SPF 50 itu at least masih bisa aman digunakan 3-4 jam sebelum retouch. Jadi ya penggunaannya bisa sampai selama itu. Dan untuk SPF 50 itu adalah SPF yang menurut aku cukup dan tidak riskan atau tidak tricky di kulit kita yang sensitif ini. Karena aku pernah baca kalau misalnya SPF yang terlampau tinggi juga, khususnya untuk kulit kita yang acne prone skin atau enggak sensitif, itu juga malah bisa menyebabkan beruntusan. Jadi SPF 50 itu udah cukup sih. Hal lainnya, sunscreen ini nggak mengandung alkohol, jadi aman. Untuk pemakaian sih, kalau misalnya kita kulitnya lagi ada texture, terus juga kulit kita bertekstur plus kering, aku agak menyarankan pemakaiannya jangan di swipe, lebih baik ditepuk-tepuk perlahan aja, karena dia bakalan bisa menyebabkan apa ya, kayak teksturnya malah naik gitu, kulitnya malah jadi terlihat agak kotor. Jadi pemakaiannya ya menurut aku lebih aman ditepuk-tepuk aja. Untuk aromanya itu ada tapi yang nggak mengganggu, bukan aroma segar, bau agak bau kimia gitu, bau pabrikan, bau foundation. Tahu baunya foundation kan ya, aromanya kurang lebih kayak gitu. Tadi aku udah sampein kalau ini bukan silicone free, jadi ketika kita basahin wajah itu tuh kayak atau misalnya kita lagi berwudu, itu tuh kayak airnya tuh nggak nyatu gitu sama kulit kita, kayak ada barrier yang menahan di kulit kita. Sadar itu ketika aku waktu mau sholat, terus aku ngerasa kok kayaknya air itu numpuk cuman di sini gitu, airnya kayak assalamualaikum mau masuk gitu, tapi dia cuman ada di depan pintu gitu, kayak ada di atas permukaan kulit kita doang. Mungkin karena itu tadi, karena memang dia adalah bukan silicone free, jadi memberikan efek seperti itu. So far buat kulit aku yang emang acne prone skin type ini, terus sensitif juga, ini tuh beneran bagus. Dan kalau misalnya kita emang mengkaitkannya dengan harga, ya walaupun harganya memang cukup
lumayan untuk sunscreen yang emang setiap hari kita pakai, dan sunscreen itu adalah salah satu yang paling boros dipakai menurut aku. Ya lumayan lah, tapi menurut aku ada harga, ada kualitas. So itu aja dari aku, semoga bermanfaat and see you, bye bye.